Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ustadz Excel. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai pecahan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan secara umum. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan materi tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Nah, soleh-soleha, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan Ustadz pimpin ya. Untuk soleh-soleha semua, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Tahukah soleh-soleha apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai merupakan pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai juga disebut dengan ekuivalen. Mari kita dengarkan cerita berikut. Benny membeli 2 pizza dengan ukuran sama besar. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian dan pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Benny memakan pizza A sebanyak 5 potong dan pizza B sebanyak 1 potong. Bantulah Benny untuk menulis bentuk pecahan dari bagian pizza A dan B yang belum dimakan. Apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Kedua pizza tersebut dapat dinyatakan ke dalam gambar seperti berikut ini. Ini gambar pizza A dan ini gambar pizza B. Pizza A yang belum dimakan oleh Benny ada 5 dari 10 bagian. Bentuk pecahannya menjadi 5/10. Sedangkan pizza B yang belum dimakan adalah 1 dari 2 bagian. Atau dapat ditulis dalam bentuk pecahan 1/2. Lalu, bagaimana besar kedua bagian lingkaran yang diarsir? Dan apakah pecahan 5/10 sama dengan 1/2? Jawabannya, iya. Pecahan 5/10 sama dengan 1/2. Dan bisa kita simpulkan, pecahan 5/10 itu senilai dengan pecahan 1/2. Nah, soleh-soleha semua, sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan apa itu pecahan senilai dan bagaimana menentukan pecahan senilai. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Tahukah soleh-soleha bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Cara menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima seperti 2, 3, 5, dan seterusnya, sehingga pecahan tersebut tidak bisa lagi dibagi oleh bilangan prima lainnya. Coba perhatikan contoh berikut. Pecahan yang akan kita sederhanakan adalah 2/4. Langkah-langkahnya seperti ini. Langkah yang pertama, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 2. Sehingga hasil baginya adalah bilangan asli. Kemudian, ulangi jika memungkinkan. Jika langkah 1 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 3. Dan jika bilangan 3 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut
dengan bilangan 5. Nah, soleh-soleha, untuk pecahan 2/4 dapat kita bagikan pembilang dan penyebutnya dengan angka 2. Sehingga 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga pecahan 2/4 setelah disederhanakan menjadi 1/2. Kita coba contoh yang lain ya soleh-soleha. Contoh pertama, pecahan 10/20, kita akan membagi pecahan ini dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5, dan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Lalu pecahan 5/10 masih bisa kita sederhanakan lagi ya soleh-soleha, dengan cara kita bagi 5. 5 dibagi 5 dan 10 dibagi 5. Sehingga kita dapatkan hasil 1/2. Pecahan 1/2 sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Sehingga pecahan paling sederhana dari 10/20 adalah 1/2. Kemudian pecahan 16/24. Kita sama-sama bagi 2 pembilang dan penyebutnya. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Sehingga 8/12. Kemudian pecahan 8/12 masih bisa kita bagikan dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi 4/6. Dan pecahan 4/6 ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya soleh-soleha. Selanjutnya kita bagi 2 lagi. 4 bagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan pecahan 2/3 tidak bisa kita sederhanakan lagi. Sehingga pecahan paling sederhana dari 16/24 sama dengan 2/3. Nah, soleh-soleha, sampai di sini penjelasan materi kita pada hari ini. Dari sepanjang penjelasan materi dari awal sampai akhir, dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, pecahan senilai merupakan pecahan yang disajikan dalam bentuk yang berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Yang kedua, untuk menyederhanakan sebuah pecahan, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima seperti 2, 3, 5, dan seterusnya. Setelah itu, kita lakukan pengulangan sampai pecahan tersebut tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan prima yang lainnya. Nah, soleh-soleha, sekian dulu dari Ustadz. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.